wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu li kulli hawlin minal ahwali muttaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa sabiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Abu Sahibul Hajat Abang Qasim beserta keluarga besarnya, yang mana mudah-mudahan apa hajatnya dijabah, diterima, dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati seluruh rekan jamaah Majelis Taklim Al-Maksumiyah malam Rebo yang insya Allah penuh berkah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang pantas dan ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rutin wajib, yaitu menuntut ilmu dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan langkah baik kita dapat membawa dan membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan dari bahan junjungan Nabi Agung Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum kali kita mulai, terlebih dahulu mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah buat yang akan kita Furtarul Ahadits An-Nabawiyah ini. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan tempat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mengirimkannya insya Allah mendapatkan berkah barokah beliau yang Allah limpah curahkan kepada kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Al-Sahibit Ta'liq Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Marhum Syekh Ahmad Hashimi Dik wa Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sama-sama kita pelajari tentang cara dan bagaimana menangkal mimpi buruk, di mana kita telah diajarkan oleh baginda Nabi, apabila kita mimpi buruk kemudian terbangun dari mimpi buruk tersebut, kita disunahkan untuk meludah ke samping kiri sebanyak 3 kali. Lalu kita diperintahkannya pula oleh baginda Nabi untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu dengan cara membaca
ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir sebanyak 3 kali. Nah, ya. Lalu kita disuruh merubah posisi. Itu pun apabila kita ingin melanjutkan tidur. Ya, terkadang ada juga orang mimpi buruk, bangun agak langsung tidur kan? Ya, mikirin mimpi buruknya. Nah, jika kita mimpi buruk kemudian ingin tidur lagi, maka kita harus merubah posisi. Yang tadi seumpama mimpi buruk posisinya miring ke kiri, maka dianjurkan kita merubah posisi miring ke kanan. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari kemarin dapat kita jadikan amal hidup kita dan sekaligus menjadi penolak mimpi buruk. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syaribtumul ma'a fasrabuhu masson wala tasrabuhu abban fa innal abba yurisul ubadah. Rawahu ad-Dailami. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syaribtumul ma'a, apabila kalian meminum air, fasrabuhu masson, maka minumlah dengan cara menghirupnya. Wala tasrabuhu abban, dan jangan meminumnya dengan cara meneguknya. Fa innal abba, karena sesungguhnya meminum dengan cara meneguk itu yurisul ubadah, akan mengakibatkan penyakit hati, penyakit ginjal, dan penyakit limpa. Rawahu ad-Dailami, hadis riwayat Imam ad-Dailami. Di malam kita belajar sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apabila kita minum air, baik air teh, air kopi maupun air putih, maka minumlah ya dengan cara menghirupnya. Yang kalau bahasa kampung kitanya nguyup, kenapa? Ya, nyeruput, seritik, ngkong-ngkong gitu. Ya, aki-aki kan teman, kalau kita dengerin resep ya enak, kata aki-aki encotannya, tarikannya seritit ya, gitu ya. Paham itu? Ya. Dan jangan meminumnya dengan cara meneguknya. Satu botol atau satu glok, glok. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena minum dengan cara yang demikian itu dapat mengakibatkan penyakit hati, penyakit ginjal, dan penyakit limpa. Nah, hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang adabnya minum. Ya. Apabila kita minum, dianjurkan untuk menghirupnya secara berkali-kali dan jangan meneguknya. Paham? Ya, jangan meneguknya. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan penyakit hati, penyakit ginjal, dan penyakit limpa. Paham caranya tadi? Ya, misalnya cara menghirup minum, artinya ngiup apa? Nguyup atau jeruput. Air di gelas, air teh, air kopi. Kalau lagi panas jangan diminum ya. Karena kalau kita panas-panas kita minum, berkahnya hilang. Ademin dulu, dan ademin juga yang ditiup. Ya diadem dengan sendirinya. Kelamaan Ustaz. Ya, kalau ngomongin adem.
Ya ini semua cuma ngajarin ya, ademin dulu. Misalnya air di gelas. Nah, begitu. Paham? Jangan misalnya air 1 gelas atau botol gitu. Plok. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya, paham? Minum merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia untuk menghilangkan haus, untuk menyegarkan tenggorokan, untuk menambah oksigen, untuk menghilangkan racun, untuk menambah energi dan cairan dalam tubuh. Akan tetapi kebanyakan kita cuma sekedar minum dan minum, tidak peduli terhadap adab-adabnya minum. Karena kalau kita peduli terhadap adab-adabnya minum, maka minum yang biasanya hanya sekedar menjadi aktivitas, maka minum tersebut akan menjadi ibadah dan terhindar dari penyakit. Nah, lalu apa saja sih Ustaz adab-adabnya minum itu? Adab-adabnya minum adalah yang pertama, duduk dulu sebelum minum. Karena minum sambil berdiri itu akan menyebabkan air yang jatuh langsung ke dasar usus secara keras. Itu seperti apa tuh? Misalnya air kalau jatuh kan beda sama air yang ngalir ya. Kalau air ngalir kan pelan, tapi kalau air jatuh batu lama-lama bocor. Nah, tetesan air netesin batu, lama-kelamaan tuh batu jadi bolong ya. Paham ini? Tuh, langsung jatuh ke dasar usus dengan keras, sehingga terjadi secara berulang-ulang sekian lama. Misalnya dari sekian sekarang nih, umur sekarang sampean minum sambil berdiri, nanti air yang masuk ke dalam jatuh ke dasar usus secara keras, itu Anda lakukan sejak lama, dari sejak bujangan, dari sejak remaja, nanti akan menimbulkan apa? Yaitu usus akan melar atau ngambang, sehingga muncul penyakit pada pencernaan. Banyak orang berkata, sakit apa? Pencernaannya kurang bagus. Ya ini karena akibat bukan makanannya, bukan minuman yang jelek. Cara Anda, pola Anda ketika minum, ketika makan, itu sambil berdiri. Paham? Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita minum sambil berdiri, ketika air kita minum tanpa disaring lagi, itu kalau kita minum sambil berdiri, itu air masuk tanpa disaring lagi, langsung masuk ke kantong kemih. Apa kantong kemih? Kantong kencing. Sehingga karena langsung ke kantong kencing, itu akan menjadi endapan. Ya, sehingga limbah-limbah tersebut akhirnya mempersulit saluran kencing, sehingga muncul penyakit kristal ginjal. Penyakit ginjal yang paling berbahaya adalah susah kencing. Ya, kalau kita minum sambil berdiri, beda dengan kita minum sambil duduk. Kalau kita minum sambil duduk, itu air yang kita minum akan disaring terlebih dahulu, ya, kemudian diproses ke pos-posnya penyaringan yang ada di ginjal.
Kalau kita minum sambil duduk, itu air disaring dulu, kemudian disalurkan ke pos-pos penyaringan ginjal. Ya. Makanya ada pertanyaan, nah lalu bagaimana Ustadz dengan makan? Apakah sama? Ketika kita makan berdiri sama dengan minum berdiri. Makan dengan sambil berdiri itu lebih buruk daripada minum sambil berdiri. Ya, intinya makan minum sambil berdiri itu dapat mengakibatkan lambung atau usus gedor air, kalau bahasa kita terkena air secara keras. Tuh. Makanya kalau kita minum, kalau kita makan, hendaknya duduk. Kenapa? Karena hal itu lebih sopan, lebih sehat, dan lebih selamat. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, kalau sambil duduk, itu jatuhnya air, ya, mengenai usus atau mengenai dinding lambung secara perlahan dan lembut. Itu dari segi kesehatan. Biasakan minum sambil duduk. Biasakan makan sambil duduk. Ya, itu dari segi kesehatan. Dari segi akhlak, kalau kita minum atau makan sambil berdiri, terdapat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sumber dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakulanna ahadukum bisimalihi wala yasrobanna biha fa inna syaitona yakulu bisimalihi. Layak ulanna ahadukum, ya, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kiri, wala yasrobanna biha, dan jangan pula minum dengan tangan kiri. Ya, tuh. Kenapa? Fa inna syaitona, karena sesungguhnya setan yakulu, makan bisimalihi, dengan tangan kiri. Ini hadis tentang tangan. Ya, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Nah, adapun hadis yang berbicara tentang adab minum sambil berdiri, ini juga dilarang baginda Nabi. Hadis sumber dari Anas ibn Malik, riwayat Imam Muslim. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyasroba ar-rajulu qaiman. Rasulullah melarang seseorang minum sambil berdiri. Kenapa? Karena minum sambil berdiri itu perbuatan siapa? Perbuatan binatang. Hanya binatanglah yang makan sambil berdiri. Hanya binatanglah yang minum sambil berdiri. Ada emang ayam minum duduk? Ya, kebo duduk, sapi duduk, kuda makan duduk, diri semua. Ya, maka agar status kita sebagai manusia tetap sebagai manusia, tidak seperti binatang, maka makan minumlah sambil duduk tuh dari segi akhlak. Ya, bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la akulu muttaqian, aku tidak pernah makan dalam keadaan nyender. Kita kadang-kadang makan sambil nyender. Wah, asik banget. sambil nyender, sambil melihat TV, asik betul tuh makan, kagak ada adabnya, kagak ada akhlaknya. Ya, jadi kalau kita sebagai manusia tentunya nggak pantas kalau kita minum berdiri, makan berdiri. Karena berdiri itu, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu adalah perbuatan binatang.
Nggak pantas lah kita sebagai manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencela makanan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berkenan ingin makan, beliau makan. Apabila beliau tidak berkenan ingin makan, beliau meninggalkannya. Jangan mencela. Kita kadang-kadang suka mencela makanan. Makan ada apanya, Mak? Tempe, ya tempe mulu. Bosan. Makan ginian mulu, enak agak. Ya, jangan. Karena yang namanya sifat mencela itu merupakan sifat tidak terpuji. Sekalipun itu mencela terhadap makanan. Makanan itu ciptaan Allah. Ente bisa bikin makanan? Enggak kan? Jangan mencela. Tuh. Lah aku lu mutakian Rasul nggak pernah makan tapi nyentil. Nah, tuh. Lagi. Ya, itu apa namanya? Adab makan sambil duduk ya. Ya, hadisnya tadi melarang kita makan minum sambil berdiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, adab minum atau adab makan apa? Yaitu makan atau minum dengan tangan kanan. Tadi hadisnya sudah saya baca. Ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang janganlah kita makan dengan tangan kiri. Karena makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu merupakan perbuatan setan. Perbuatan setan. Apapun yang menjadi perbuatan setan dan kesenangan setan harus kita jauhi. Ya, salah satu perbuatan yang sangat disenangi setan adalah setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Tuh, ya. Kadang-kadang makan begini. Ini kerupuk tangan kiri, ini nasi. Nah, salah. Ya, salah. Paham? Ya kadang-kadang karena tangan kanan kotor, habis makan banyak lekotan nasi, minum pakai tangan kiri. Alasannya kenapa? Kenapa kamu minum pakai tangan kiri? Ya karena tangan kotor, takut gelas kotor. Ya kalau sama-sama kotor, terus juga air ujung-ujungnya dicuci kan? Tuh, ya karena begitu. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau yang minum dengan tangan dua? Ya, minum boleh dengan tangan dua kalau gelasnya segede ember. Paham? Nah, kalau tiba baru gelas sekupil, ya baru secontang masih mau tangan satu. Begini kita minumnya sama. Antara kebaikan dan keburukan dicampur jadi satu. Tangan satu aja. Jadi kalau minum memang gelasnya seperti buah, baru pelan, ya, paham? Iya, seperti itu minumnya. Tuh, ya minum. Ketika kita minum, ketika kita makan, itu yang benar posisinya. Jangan miring. Jangan apa? Sender. Nah, ya. Apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, karena itu salah satu perbuatan setan. Apapun yang menjadi kesenangan setan, salah satunya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, itu harus kita jauhi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada makanan yang terjatuh, ya itu pungut, makan yang banyak-banyak dulu, dikit-dikit dulu, terkagak habis kan apa? Kebuang, sia-sia. Ini kadang-kadang karena saking lapar nyendok ke batas banyak, akhirnya kekenyang, sisa bisa separoh, kebuang akhirnya. Dikit-dikit dulu, ya, dikit-dikit kita makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ya sekalipun kerupuk tangan kiri atau lala pakai tangan kiri, itu juga jangan. Ya kita makan pakai tangan kanan, baru ambil kerupuk tangan kanan. Tangan kiri. Ya. Dalam keadaan posisi kita yang baik dan posisi yang
bagus. Itu yang kedua, adabnya makan, adabnya minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Lalu apa adabnya yang ketiga? Membaca bismillah. Setelah kita mengatur posisi duduk sebelum minum, mengatur posisi duduk sebelum makan, lalu makanan itu kita ambil dengan tangan kanan, setelah itu mengucap bismillah. Sungguh rugi orang yang tidak membaca bismillah ketika makan. Karena makanan yang kita makan tidak ada berkahnya. Makanan yang kita makan tanpa menyebut nama Allah, artinya bismillah, maka hanya sekedar kenyang yang kita dapat, tapi tidak ada berkahnya. Nabi bersabda, kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'u. Tiap-tiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, bahwa aqta'u, maka akan terputus keberkahannya. Kenapa? Kita harus minta izin dulu kalau baca bismillah. Ketika kita mau makan baca bismillah, kita minta izin. Ketika kita mau minum baca bismillah, kita minta izin. Kepada siapa? Kepada pemilik air, kepada pemilik makanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada di alam semesta ini tidak lain, tidak bukan ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minuman pengen menjadi minuman yang berkah, makanan pengen menjadi makanan yang berkah, maka setiap kali kita minum, setiap kali kita makan, maka ucapkanlah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti akan berkah. Sesuatu biar kata sedikit, tapi kalau berkah enak. Punya duit 1 juta, tapi kagak punya utang, kan enak. Punya duit 1 juta, utangnya 3 juta, kan nyesek. Ya, nyesek. Utang 3 juta, gajian 1 juta. Ya, gajian 1 juta, kebutuhan cuma sorokodong sebungkus, kan enak, nyantai. Nyantai, makan jelatin. Iya, habis makan dimakan nasi jelatin. Kalau perlu piring yang ada sisa-sisa makanan, tuang air, ya. Kalau kita minum, lah buat kita, buat orang. Kalau bekas komar kali makan piring emang kita tuang. Belum minum, rugi besar. Rugi besar ya. Itu, Ustadz, saya makan gak baca bismillah karena kebuatan lapar. Lupa Ustadz, lupa. Ya udah, baca bismillah. Ingatnya di pertengahan, Ustadz udah separuh ini. Ya udah, baca bismillahi bi awwalihi wa akhirih, dengan menyebut nama Allah di permulaan dan di akhir. Ya Ustadz, saya ingatnya udah habis. Nasi udah kosong di piring. Ya, air juga udah habis. Gimana Ustadz ini? Ya udah, ucapkan alhamdulillah. Gampang kan? Cobalah adab-adab ini kita terapkan. Ya, jangan minum kayak orang berantem. Ya, makan ayam-ayaman kemana baik. Ustadz, saya kan makan kerupuk, beda sama nasi, sama tau. Makan kerupuk, makan kacang kek, agak ada adabnya. Dan sama aja noh. Makan kambing sama rumput, lari. Makan kacang sambil jalan, minum es keecok. Ya, sambil jalan. Kan sama itu, mau kebo, mau kucing, mau kuda. Begitu makannya jalan. Coba adab terapkan. Saya belum berbicara hukum. Hukumnya haram apa wajib? Makan diri, minum di diri. Ya. Jadi kalau kita makan, ya apa namanya? Jangan tiduran. Itu dapat memperserat rezeki itu kalau mau tidur. Ya boleh makan tidur kalau ente lagi beranak. Ya boleh ente minum makan tidur kalau ente lagi sakit. Ya itu adabnya. Paham? Kita minum. Itu yang ada jangan sekaligus blok gitu. Kalau kedua di sini lampu.
Pernah kan seperti beradu gitu ya, Ya. karena saking hausnya kita berasa banget ini kayak kena kedorong air gitu. Ya itu di situ. Itu sekarang masih muda, belum terasa. Nanti bisa menyebabkan penyakit kristal pada ginjal. Ya, dan penyakit ginjal yang paling berbahaya adalah susah kencing. Bukan karena kebanyakan duduk, posisi ente. Ya, ketika makan, ketika minum tidak beraturan, lalu diri. Ya, kan diri. Ini saya berbicara tentang adab makan dan minum. Dan intinya, nah, saya kasih judul pelajaran malam ini adalah etika minum. Nah, lalu hukumnya minum duduk itu wajib apa sunnah, Ustaz? Makan duduk itu hukumnya wajib apa sunnah, Ustaz? Nah, lalu bagaimana dengan hukum minum berdiri, makan berdiri, haram apa makruh? Ya, di dalam kitab Fathul Bari, jumhur ulama, mayoritas ulama bahwa makan dan minum sambil berdiri itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, kagak haram. Hukum harus jelas, jangan disembunyikan. Hukumnya boleh, kagak haram. Dan minum duduk, makan duduk itu bukan wajib, hanya dianjurkan. Kenapa? Karena menurut Imam Nawawi, nah ini pendapat yang paling kuat, Imam Nawawi, bahwa makan dan minum sambil berdiri itu adalah hukumnya makruh tanzih, makruh yang tidak haram, artinya boleh. Dan kita kondangan di gedung-gedung, itu kan ngapa makannya? Kagak ada bangku kan? Berdiri, boleh ya. Tuh, teman yang lebih baik tinggal terserah Anda, itu pilihan. Ya, tinggal terserah Anda mau makan sambil berdiri apa duduk. Kalau demi kesehatan ya duduk. Minum duduk, makan duduk. Tuh. Kenapa? Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya, sumber dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, sumber dari Anas riwayat Imam Muslim, Rasulullah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasraba ar-rajulu qa'iman. Rasulullah melarang seseorang minum sambil berdiri, itu hadisnya sahih. Ya, kenapa larangan ini enggak larangan haram? Karena Rasulullah juga ketika ditawari air jam-jam pernah minum berdiri. Begitu juga Sayyidina Ali pernah minum berdiri. Ya, artinya apa? Rasulullah itu gak mungkin nerjang larangan. Rasulullah memerintahkan jangan minum sambil berdiri. Kenapa Rasulullah pernah minum sambil berdiri? Ya, artinya apa? Rasulullah kagak pernah menerjang larangan yang dibuat. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa minum sambil berdiri, makan sambil berdiri itu hukumnya boleh. Paham ya? Paham. Tinggal terserah ente nih, ya. Karena salah satu pendapat yang mengatakan bahwa minum sambil berdiri, makan sambil berdiri itu menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utamanya minum sambil duduk, yang lebih utamanya makan sambil duduk. Kalau ente ya atau Anda minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, itu menyalahi yang lebih utama. Makanya hal ini dianjurkan banget oleh Rasulullah. Ya, maka sering banget dikerjakan Rasulullah itu makan duduk, minum duduk. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum di botol, ya, minum di sedotan. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Boleh. Ya, hukumnya kagak haram, boleh. Tuh. Minum pakai sedotan, ini efeknya apa? Yang pertama, cepat mengkerutkan bibir. Begini otomatis, kalau kita juga. Ya, tipis bibir. Paham nggak?
yang namanya minum pakai sedotan ini kan udah menjadi popularitas. Karena apa? Praktis dan gampang. Khususnya bagi wadon. Wadon lebih banyak minum pakai sedotan, apalagi wadon yang habis pakai lipstik. Takut lipstiknya leweran. Makanya enggak minum pakai gelas. Boleh minum pakai sedotan, cuman efeknya. Ya. Kalau kita minum pakai sedotan, bibir cepat bisul. Yang kedua, cepat merusak gigi. Yang ketiga, kalau kita minum pakai sedotan, itu nanti air yang masuk itu istilah kata akan berantem sama oksigen atau udara yang ada dalam tubuh kita. Orang kalau minum pakai sedotan, nah ini yang tadinya mau keluar ini nafas kan berantem sama air. Begitu. Nanti akan menimbulkan penyakit pencernaan. Tuh, paham? Itu di situ. Maksudnya apa dengan dikasih tahunya kita dianjurkan kalau bisa jangan minum pakai sedotan, ya, karena cepat ya mengkirut. Masa muka muda, bibir isut, lah kurang enak dincapnya. Boleh, nah, boleh, cuman itu efeknya ke situ. Yang kedua, itu gantung antara air dengan oksigen kita. Nah, lagi minum di botol. Nah, itu memang ada kata-kata dalam hadis girbah. Girbah itu adalah semacam minuman zaman dulu itu kayak apa tuh? Kayak botol juga begitu kan ya? Yang dibuka cuma dari kulit kan? Nah, itu maksudnya apa? Yang pertama karena dari kulit, terus dituang ke gelas, takut. Apa yang namanya kagak kelihatan dong dari kulit, ini air isinya bener air apa ular? Nah, kalau begitu diminum, yang jatuh ular, kecoa. Itu Pak, maksudnya itu girbah tuh. Minuman zaman waktu Rasul. Girbah itu artinya minuman yang terbuat dari kulit. Karena nggak kelihatan. Kalau ini mana jelas. Kagak ada ular, kagak ada apa kan? Ya, jelas kan? Kagak ada waktu tuh kan ya. Udah jelas, ya. Nah, kalau dulu girbah itu dari kulit. Ya seperti begini lah kan jelas. Isinya ini benar-benar air apa racun. Kalau ini kan udah jelas nih, ya. Makanya boleh. Cuman efeknya apa? Jeleknya apa? Yang pertama, ya, ini kalau kita minum, ini nanti ludah kita menempel di bibir botol. Nanti kalau kagak habis, ya kalau ente kiai, ya ular kiai berkah, ular ustad berkah. Nah ini ularnya enggak, Nah, ente misalnya udah dikasih air botolan, ente minum. Nah, kan nempel bibir sini ya. Orang lama minumnya. Nah, kan ilar nempel di sini. Lah orang mikir, ya kasihan. Ilarnya pada nempel di sini, ke bacotnya. Dan kalau bacotnya ustad, ya berkah. Begitu. Yang kedua, kebanyakan ini efeknya biasanya orang minum pakai botol itu air mana? Ya bisa tumpah ke baju. Paham ini? Ya, itu 3 sebabnya itu doang. Jadi semua boleh, ya. Hukumnya kagak haram. Makan duduk itu hukumnya kagak wajib, cuman anjuran. Minum berdiri, makan berdiri itu bukan haram, ya. Paham ini? Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari malam ini tentang etika minum dan etika makan. Mudah-mudahan ada berkah, ada hikmahnya buat kita semua. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.